Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para mahasiswa di mata kuliah Psikologi Anak Berbakat. Hari ini kita akan membahas mengenai teori dari anak berbakat atau gifted children. Untuk hari ini kita akan mempelajari teori dengan tujuan pembelajaran, yakni semua mahasiswa diharapkan dapat mengetahui teori terkait anak berbakat. Akan ada beberapa teori anak berbakat yang akan dibahas di hari ini, yaitu ada 4. Pertama, saya akan membahas mengenai apa sih anak berbakat itu jika dilihat dari teori Renzulli. Kemudian, kita juga akan membahas mengenai teori anak berbakat dari Gagne. Dan yang ketiga, akan dibahas tentang anak berbakat berdasarkan teori Sidney P. Marland. Dan yang keempat, kita akan membahas mengenai anak berbakat dari teori Guilford dan Torrens. Nah, kita menuju ke teori yang pertama, yakni teori anak berbakat dari Renzulli. Seperti yang kita ketahui bahwa teori Renzulli ini sangat dikenal dengan Three Rings Model. Kenapa disebut Three Rings Model? Karena dalam model ini terdapat 3 indikator utama yang bisa mencirikan karakteristik anak berbakat. Kita lihat pada lingkaran pertama. Di lingkaran pertama tertulis above average ability, yang berarti bahwa untuk kemampuan intelektual anak berbakat haruslah di atas rata-rata. Kemudian ada lingkaran yang kedua yang disebut dengan kreativitas, dan yang ketiga adalah indikator task commitment. Ketiga hal ini nanti akan termanifestasi dalam perilaku dari anak berbakat yang disebut dengan gifted behavior. Nah, kita akan mulai membahas satu persatu dari Three Rings Model tadi ya. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan intelektual? Jadi, kecerdasan intelektual itu adalah kemampuan seorang siswa atau seorang anak yang berada di atas rata-rata anak seusianya. Itu berarti bahwa kemampuan dari anak berbakat itu dapat diidentifikasi melalui tingkat intelijensinya. Nah, intelijensi ini tentu saja kita dapat ketahui tidak dari raport saja ya, ataupun dari hasil tes-tes prestasi. Namun sebaiknya dilakukan satu tes atau psikologi dengan mengukur intelijensinya. Misalkan saja kita bisa menggunakan WSC, BINE, atau bahkan tes-tes bakat untuk melihat kemampuan intelektual anak ini. Nah, namun pada dasarnya yang perlu kita klarifikasi di sini adalah prakteknya di lapangan. Kebanyakan anak-anak yang cerdas atau anak-anak gifted itu dianggap sebagai anak-anak yang selalu ranking 1. Atau nilai raportnya itu selalu angka 9 atau 10. Padahal untuk mengukur masalah kecerdasan intelektual ini tidak berlandaskan dari nilai-nilai prestasi saja. Memang sangat perlu dilakukan pengetesan secara psikologis untuk mengukur IQ-nya ya, intelijensinya yang akan dikeluarkan dalam bentuk IQ. Nah, kemudian kita akan pindah lagi ke aspek yang kedua atau indikator yang kedua. Jadi, selain memiliki kecerdasan di atas rata-rata, maka anak berbakat juga mestinya punya karakteristik komitmen. Jadi untuk anak berbakat, komitmen mereka itu sangat tinggi, bahkan bisa di atas dari rata-rata anak seusianya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan komitmen untuk anak berbakat? Nah, komitmen ini didefinisikan sebagai pengikatan diri seorang anak berbakat terhadap tugas sebagai bentuk motivasi untuk mencapai apa yang dia inginkan, apa yang membuat dia penasaran secara tekun dan ulet. Nah, jadi biasanya anak-anak berbakat itu akan memperlihatkan perilaku-perilaku yang dia akan mendalami hal yang membuat dia penasaran. Nah, tentu saja kita perlu beberapa landasan nih atau beberapa indikator yang bisa membantu kita untuk melihat apakah memang anak ini memiliki task komitmen yang baik apa tidak. Nah, beberapa indikator kita bisa lihat di layar bahwa ada beberapa indikator ya yang menunjukkan komitmen. Pertama adalah kemampuan yang tinggi terhadap minat, antusiasme, dan keterlibatan dengan suatu problem atau bidang tertentu.
Jadi, adik-adik sekalian, anak berbakat itu dia akan menunjukkan perilaku yang antusias. Misalkan saja, ketika seorang anak sangat penasaran dengan yang namanya hewan serangga, maka akan muncul perilaku-perilaku yang menunjukkan antusiasme anak untuk mempelajari tentang serangga. Biasanya mereka akan sangat berminat untuk membaca, bertanya, atau bahkan langsung pergi ke tempat-tempat yang bisa melihat serangga yang dia ingin tahu seperti itu. Nah, yang kedua, mereka memang sangat tekun dalam mendalami suatu hal yang membuat dia ingin mendapatkan pemuasan terhadap rasa ingin tahunya itu. Nah, biasanya mereka itu menunjukkan perilaku yang pekerja keras. Bahkan bisa kita lihat ketika dia belajar, dia itu pada saat belajar dia akan serius, fokus, dan bahkan dia akan menyendiri. Meskipun teman-temannya itu akan berkumpul, bermain bersama, namun dia itu akan tetap fokus dengan tugas yang ia ingin geluti. Yang ketiga adalah anak berbakat itu biasanya memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Jadi mereka itu belajar bukan untuk mendapatkan nilai, tetapi memang betul-betul ingin mengetahui atau memecahkan masalah yang ia rasa belum terpecahkan. Jadi pada saat dia belajar, dia sangat percaya diri bahwa dia pasti mampu untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, biasanya dia akan menghabiskan waktunya untuk mendapatkan hasil atau jawaban dari persoalan yang dia hadapi. Yang keempat adalah kemampuan mengidentifikasi masalah di bidang-bidang tertentu. Nah, jadi anak-anak berbakat itu biasanya memiliki sensitivitas ya. Jadi biasa mereka itu ketika menyenangi sesuatu, maka dia akan peka terhadap sesuatu itu. Contoh kecil, misalkan ada seorang anak berbakat yang memang dia itu concern atau fokus pada bidang-bidang teknologi. Nah, maka segala hal yang terkait teknologi, dia itu akan merasa sangat sensitif atau peka. Sehingga misalkan ya, dia mendapatkan informasi lewat YouTube, berita, ataupun berita yang baik cetak ataupun berita yang dalam bentuk visual ya, seperti di televisi ataupun berita-berita yang dia dengarkan, hal itu akan membuat dia cepat penasaran. Karena kenapa? Memang dia sangat concern dengan bidang tersebut. Nah, kemudian anak-anak berbakat itu salah satu bentuk komitmennya adalah mereka itu memiliki standar yang tinggi. Nah, standar yang tinggi ini berasal dari internalnya mereka. Jadi, bukan karena mengharapkan untuk dipuji oleh orang lain, tetapi standar itu memang mereka patok karena rasa ingin tahu yang tinggi. Sehingga terkadang rasa penasaran yang tingginya menyebabkan ekspektasinya atau targetnya itu tinggi. Jadi misalkan saja ya, misalkan teman-teman pada umumnya ingin mengetahui apa sih hasil 2 tambah 2, maka anak berbakat ini tidak seperti itu targetnya. Dia bisa targetnya lebih lagi daripada anak seusianya. Mereka akan bertanya, kenapa sih mesti saya harus mencari hasil 2 tambah 2? Kenapa bukan 2 tambah 3? Dan kenapa mesti dijumlahkan? Sehingga akan banyak pertanyaan-pertanyaan dari soal yang diberikan oleh gurunya. Itu akan bisa lebih berkembang. Jadi dia akan mencari reasoningnya. Dia akan mencari alasannya kenapa saya mesti menjawab hal itu. Nah, sebenarnya mereka melakukan itu bukan untuk menguji gurunya, tapi memang rasa penasaran yang tinggi dan komitmen mereka yang tinggi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, seperti itu gambaran untuk komitmen. Nah, sekarang kita pindah ke aspek ketiga, yaitu kreativitas. Nah, sebenarnya kreativitas itu apa ya? Jadi, kreativitas menurut Renzulli itu adalah kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan memberi gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah. Nah, adik-adik sekalian, tentu saja ada beberapa indikator yang kita bisa gunakan untuk kita manfaatkan pada saat kita melakukan assessment pada anak berbakat. Indikator ini bisa kita gunakan dalam bentuk observasi ataupun juga pada saat kita mewawancarai orang tua, guru, atau bahkan anak berbakat itu sendiri. Apa saja sih yang menjadi indikator dari kreativitas? Yang pertama adalah kelancaran. Jadi, anak-anak berbakat itu akan memiliki karakter yang fluent. Jadi, mereka itu sangat lancar ketika memang pada bidangnya. Misalkan saja ya, ada anak berbakat yang memang bidangnya di bahasa. Maka mereka akan sangat mudah untuk menyerap bahasa, bahkan mereka sangat mudah untuk mengekspresikan bahasa tersebut. Ada yang expert atau sangat concern dengan hal-hal yang terkait matematika.
maka dia sangat luas untuk menggunakan rumus ataupun menggunakan konsep matematika itu sendiri. Jadi misalkan anak-anak usia setingkatnya baru menghafal rumus, maka dia dapat menciptakan suatu rumus atau menciptakan jalan sendiri dalam memecahkan beberapa persoalan matematika yang diberikan oleh gurunya. Nah, yang kedua adalah indikatornya, anak berbakat itu karakternya open-minded, jadi terbuka. Nah, keterbukaan itu disebabkan karena mereka ingin tahu. Jadi, ketika dia memiliki konsep tertentu dan dia mendapatkan hal baru, mereka tidak akan kekeh dengan konsep yang mereka miliki. Mereka akan terbuka dengan konsep baru yang dia temui. Karena kenapa? Itu membuat dia penasaran. Wah, ada konsep yang baru ya. Nah, jadi mereka itu open-minded terhadap perubahan. Nah, open-minded-nya inilah yang membuat peluang untuk anak berbakat menjadi seorang anak yang kreatif. Karena kenapa? Mereka itu tidak sangat kaku ya. Mereka itu sangat fleksibel sehingga mereka bisa menggunakan konsep yang satu dengan konsep yang lain untuk menciptakan konsep yang baru. Kemudian yang ketiga adalah mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan juga mereka tuh senang untuk berpetualangan. Sebenarnya berpetualangan di sini bukan berarti mereka pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Petualangan di sini maksudnya adalah eksplorasi. Jadi mereka tuh sangat senang dengan soal-soal yang eksplorasi. Jadi ketika mereka senang untuk membuat robot, mereka senang untuk mengeksplorasi robot tersebut. Entah mereka beli, lalu mereka bongkar, dan mereka pasang kembali. Begitu juga dengan anak-anak yang misalkan keberbakatannya itu di bidang saintis, misalkan di matematika. Ketika dia menggunakan memperoleh suatu rumus, dia akan mengotak-atik rumus tersebut. Kenapa rumus ini harus seperti ini jalannya? Bahkan mereka bisa membuat suatu konsep yang baru. Jadi mereka itu sangat kreatif. Jadi mereka itu sangat open-minded, mereka juga sangat sensitif terhadap ide-ide yang memang dia concern terhadapnya. Nah, kemudian mereka juga berani mengambil alih langkah yang berisiko. Apa maksudnya mengambil alih langkah yang berisiko? Apakah anak berbakat itu adalah orang yang cenderung tidak mampu mengendalikan dirinya? Jadi sebenarnya risiko di sini bukan berarti mereka itu gegabah. Risiko di sini maksudnya mereka itu memiliki penasaran yang tinggi sehingga bisa jadi ada keputusan-keputusan yang berisiko. Tetapi karena rasa ingin tahunya tinggi, dia tetap berusaha mengedepankan pemecahan masalah meskipun ada konsekuensi negatif yang dia akan peroleh. Nah, jadi inti dari karakteristik dari anak berbakat ini, mereka itu karena memiliki kecerdasan di atas rata-rata, jadi apa saja hal yang dipelajari oleh anak seusianya, dia bisa lebih lagi standarnya. Karena kenapa? Karena rasa ingin tahunya tinggi dan mencapai standar yang tinggi pula. Nah, dengan begitu, pada dasarnya di lingkungan sosial, anak ini biasanya tampak kreatif, tampak selain kreatif memang cerdas, namun sayangnya karena kreativitasnya, kecerdasannya, dan rasa ingin tahunya, terkadang lingkungan sosial itu menganggap hal ini tidak pada umumnya. Jadi biasanya anak-anak berbakat itu dianggap sebagai anak yang tidak patuh terhadap aturan, atau anak-anak yang susah dikendalikan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan di dunia pendidikan anak ini seringkali dianggap sebagai anak yang nakal. Itu tadi pemaparan saya dalam hal membahas anak berbakat dari teori Renzulli. Nah, sekarang kita beralih ke teori kedua, yaitu teorinya Gardner. Definisi anak berbakat menurut Gardner adalah sama dengan Renzulli, juga menganggap bahwa anak berbakat ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata, komitmen mereka terhadap tugas itu sangat baik, dan yang ketiga mereka juga memiliki performansi terhadap kreativitas. Namun ada tambahan nih dari Gardner. Gardner menganggap sebenarnya anak berbakat itu adalah suatu potensi. Artinya apa? Potensi itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang dibawa sejak lahir. Namun, karena kemampuan ini sebatas potensi, artinya anak berbakat belum tentu bisa memiliki performansi. Jadi, performansi di sini disebut oleh Gardner adalah talent. Nah, jadi anak-anak yang memiliki kecerdasan, memiliki komitmen yang baik, itu adalah sebatas potensi. Belum tentu keluar jadi prestasi yang disebut dengan talent. Nah, kenapa demikian? Karena menurut Gardner,
Anak-anak yang memiliki kecerdasan luar biasa ini perlu mendapatkan kesempatan atau change, dan juga perlu ada namanya katalisator. Nah, apa sih yang dimaksud dengan katalisator? Jadi katalisator itu adalah hal-hal yang bisa membuka peluang atau hal-hal yang bisa mendorong potensi itu tampak nanti dalam bentuk prestasi. Nah, apa-apa saja sih yang bisa menjadi katalis? Tentu saja yang menjadi katalis itu adalah tergantung dari internal anak itu sendiri serta eksternal dari anak itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan internal? Nah, internal di sini maksudnya bagaimana motivasi dari anak itu, bagaimana kepribadian sang anak, bagaimana ketangguhannya dia. Nah, itulah yang bisa membuat potensinya keluar. Nah, namun tentu saja tidak sebatas internal dari anak. Kita juga mesti melihat ada faktor eksternal, yaitu environment-nya atau lingkungannya. Lingkungan di sini tentu saja adalah lingkungan yang berinteraksi dengan anak. Bisa lingkungan rumah, lingkungan sekolah, bahkan lingkungan dari bagaimana sistem pendidikan. Apakah sistem pendidikan di Indonesia memberikan peluang sehingga anak-anak berbakat ini potensinya keluar sebagai talent. Nah, oleh karena itu, teori kedua ini membuat kita sadar bahwa ternyata anak-anak yang cerdas itu, anak berbakat itu belum tentu berprestasi. Jadi ada kontribusi lingkungan terhadap prestasi dari anak berbakat. Nah, kita sudah sampai di teori yang ketiga, teori giftedness dari Sydney Permerlan. Kita lihat lagi ya, dalam teori ini apakah ada perbedaan ataupun ada persamaan dari teori sebelumnya. Nah, Sydney Permerlan pada tahun 1972 menyatakan bahwa anak berbakat atau gifted atau talented adalah anak-anak yang diidentifikasi oleh orang-orang yang berkualifikasi profesional. Misalkan saja psikolog. Itu salah satu profesi yang dianggap qualified untuk mengidentifikasi anak berbakat. Jadi para profesional ini memiliki kemampuan luar biasa dan mampu mendeteksi prestasi-prestasi dari anak berbakat. Nah, anak-anak ini membutuhkan program pendidikan yang terdiferensiasi dan atau pelayanan di luar jangkauan program sekolah reguler yang dapat merealisasikan kontribusi dirinya ataupun masyarakat. Jadi intinya, Sydney Permerlan menyatakan seorang siswa atau seorang anak dapat dikatakan anak berbakat jika sudah didiagnosa oleh profesional ahli. Kemudian anak berbakat ini juga meskipun telah didiagnosa atau telah dijustifikasi sebagai anak berbakat, tidak sampai di situ. Mereka juga membutuhkan adanya program-program yang sesuai dengan keberbakatannya, sehingga mereka dapat berkembang sesuai potensinya. Nah, dari teori ini menyadarkan kita bahwa anak berbakat adalah anak yang membutuhkan penanganan khusus, sama seperti anak berkebutuhan khusus lainnya. Dengan kemampuan yang dia miliki, tentu saja program sekolah reguler itu belum tepat untuk anak berbakat. Nah, di tahun 1981, pemerintah Amerika Serikat itu kemudian mencetuskan definisi dari anak berbakat, ya kelanjutan dari Sydney Permerlan tadi. Dari tahun 1981 ini diketahui bahwa anak-anak yang dapat membuktikan kemampuan unjuk kerjanya yang tinggi dalam bidang intelektual, artistik, kapasitas kepemimpinan, atau akademik khusus memerlukan pelayanan atau aktivitas yang tidak pada dipenuhi oleh sekolah, biasanya sehubungan dengan pemenuhan kebutuhannya. Nah, Akta Konsolidasi dan Peningkatan Pendidikan di tahun 1981 ini menekankan hal yang serupa dengan Sydney Permerlan tadi. Jadi Amerika Serikat menganggap bahwa anak-anak cerdas ini, anak-anak berbakat ini perlu mendapatkan penanganan dan pelayanan khusus agar mereka dapat mengeluarkan potensi yang dia miliki. Dan hal ini dikonsumsi dan diyakini oleh beberapa negara dan dikenal dengan definisi USOA. Nah, ada 5 indikator anak berbakat dari teori ini. Pertama, yang disebut dengan anak berbakat adalah jika mereka memiliki kemampuan umum intelektual di atas rata-rata. Yang kedua, mereka memiliki bakat akademik khusus. Jadi,
IQ-nya memang di atas rata-rata, namun seperti kita ketahui bahwa intelijensi itu memiliki berbagai macam aspek atau indikator kognitif. Nah, dari indikator kognitif itu mereka memiliki bakat kekhususan. Jadi tidak hanya secara umum, intelektual, tetapi memang ada bakat khusus yang dia miliki. Misalkan saja ada memang yang berbakat dalam pengambilan keputusan, dalam matematika, dalam verbal ya, ataupun pada spasial atau bahkan pada karakter leadership-nya. Jadi setiap anak itu memiliki kemampuan umum yang di atas rata-rata dan bakat yang khusus. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas. Jadi memang anak berbakat sama ya dan Theo Renzulli, Maryland pun juga mengatakan bahwa anak berbakat itu akan muncul karakter kreatif dan produktif. Nah, kreatif di sini artinya mereka bisa menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat untuk masyarakat. Yang keempat itu, anak berbakat itu memiliki karakter yang percaya diri. Artinya apa? Dia merasa bahwa dia memiliki hal yang dia ingin tahu dan dia bisa pecahkan, tentu saja membutuhkan dukungan dari eksternal. Nah, dengan kepercayaan diri itu, dia bisa memimpin atau meliding dirinya. Bahkan tidak jarang ada yang bisa meliding orang lain, sehingga karakter kepemimpinan ada juga pada dirinya. Yang kelima adalah kemampuan dalam bidang seni. Nah, sama halnya dengan indikator kedua, karena kreativitas dari anak berbakat, maka produk-produk yang dihasilkan, baik itu produk sains ataupun produk berupa produk leadership ataupun produk non-sains lainnya ya, misalkan di luar daripada pelajaran, mereka produk-produk yang mereka hasilkan itu adalah produk-produk yang akan bernilai seni, artinya ada nilai artistik di dalamnya. Kita akan melanjutkan lagi ke teori dari Guilford dan Torrance. Nah, saya rasa teman-teman sekalian sudah paham ya bahwa Guilford dan Torrance ini adalah salah satu landasan pada saat seseorang melakukan pengetesan psikologi. Nah, jadi menurut teori ini, dia menganggap bahwa pendekatan yang menggunakan berbagai faktor atau kriteria disebut sebagai pendekatan multifaktor atau multi kriteria. Pada akhirnya lebih berkembang dan lebih diterima banyak kalangan. Jadi, teorinya Guilford dan Torrance ini menekankan pada apa? Mereka menganggap bahwa untuk melihat seseorang itu berbakat atau tidak, itu tidak boleh unifaktor. Jadi tidak hanya dilihat dari intelijensinya. Ternyata dikatakan anak berbakat ketika dia multifaktor. Multifaktor itu jangan lihat IQ-nya saja, lihatlah kreativitasnya, lihatlah komitmennya, dan apa saja sih kontribusi yang dia bisa berikan di lingkungannya. Jadi mereka itu menekankan tidak hanya pada IQ-nya saja. Demikian pembahasan kita di hari ini, semoga bermanfaat dan selamat menimba ilmu lagi dari berbagai sumber, baik itu dari textbook, ataupun juga dari diskusi, ataupun juga dari jurnal. Semoga bermanfaat, mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.